Oke, halo semuanya, welcome back to my channel. And in this video, saya akan menjadi tumbal kalau kripto saya rugi. Tapi kalau misalkan ternyata kripto saya untung, ini adalah ajang pembuktian atau praktek bahwa investing atau DCA di tahun 2024 di sekian kripto yang saya pegang adalah aset-aset yang menguntungkan di tahun 2024 sampai tahun 2025. Yuk langsung aja. Oke, jadi next adalah porto update saya. Ada yang merah, ada yang hijau, ada yang minus, ada yang plus. Rp100.000 per altcoin setiap DCA, dan hari ini adalah hari yang ketiga. Jadi kalau misalkan kalian melihat hasilnya masih belum terlihat yang signifikan, kalian juga bisa lihat sendiri PNL-nya seperti apa. Tapi again, kita lihat saja outlook Bitcoins dan juga setiap altcoins yang saya pegang. Gas! Oke, outlook Bitcoin. Kita mulai dari secara one week ya. One week masih belum menarik karena stokastiknya bukan di bawah 20. Dan juga secara one day kelihatannya masih crossing down stokastiknya dan ada potensi retest ke sekitar area 67.000 sampai 65.000. Dan next, lanjut ke 4 hour. Dia 4 hour udah relatif menarik karena posisi stokastiknya relatif berada di bawah ya. Jadi overall kurang lebih ini udah mulai OTW menarik ya, dan Bitcoin ini secara 1 jam ya udah mulai menarik karena di bawah 20 dan OTW crossing up. Next, secara Google Trends sementara ini posisinya berada di 29 ya. Kalau misalnya kamu coba nge-search di Google Trends, keywordnya adalah crypto. Dan setiap cycle, kurang lebih, saya yakin akan menyentuh 100 atau sekitar minimal 75. Dan sekarang kita masih jauh dari area tersebut. Kita lanjut ke Bitcoin Fear and Greed Index ya. Sementara ini, 5 jam yang lalu ada di posisi 72. Tapi karena sekarang harganya sudah sedikit turun, jadi menurut saya estimasikan sekitar 65-70. Oke, next, lanjut ke altcoins favoritnya para komunitas. Stochastic crossing up, posisinya sedang relatif menarik secara weekly dan menyentuh di support Fibonacci area 0,618 ya. Lanjut ke secara one day. Kalau secara one day masih belum menarik karena masih stochastic crossing down arah turun. Lanjut ke 4 hour ya. Kalau secara 4 hour masih netral ya, karena stochastic crossing down, dan secara 1 hour ternyata masih menarik untuk day trading. Next, altcoin Venri. Kita mulai dari secara 1 week. Secara 1 week masih relatif menarik karena berada di golden ratio-nya Fibonacci retracement dan juga stochastic crossing up. Lanjut secara one day ya. One day masih stochastic crossing down, jadi masih belum menarik karena posisinya masih di atas ya. Oke, lanjut ke 4 hour. Kalau secara 4 hour stochastic masih crossing down, masih ada potensi retest ke sekitar area 0,18. Menurut saya belum 100% menarik kalau secara 4 hour, tapi kalau kita lihat secara 1 hour nih, kita coba lihat dulu ya. Kalau secara 1 hour OTW menarik karena stochasticnya sudah OTW berada di bawah. Jadi overall Venri masih relatif menarik untuk short term trading. Dan QNT ya, all narrative. Kita mulai dari 1 week. Kalau secara 1 week menurut saya masih menarik ya, karena posisinya masih sekitar di demand area dan juga stochasticnya masih berada di area oversold. Dan juga kita lanjut ke one day. Kalau secara one day saya perhatikan stochasticnya masih berada di bawah juga. Menarik juga. Secara one day menarik, one week menarik, one day menarik, dan lanjut ke secara 4 hour. 4 hour juga almost relatif menarik ya, karena stochasticnya berada di bawah. Terakhir secara 1 hour, menarik semua ya pokoknya kalau QNT sementara ini ya. Lanjut ke H-bar. H-bar multi naratif juga. Secara one week masih belum menarik karena masih ngatung di tengah. Dan secara one day menarik karena posisi stokastiknya berada di bawah 20. Dan lanjut lagi secara 4 hour. Kalau secara 4 hour juga relatif menarik ya. Masih pada menarik ya. Dan kalau secara 1 hour menarik juga. QNT, H-bar semuanya menarik. Next, altcoin Render. Mulai dari weekly. Kalau weekly masih belum menarik ya, karena secara Fibonacci kita perhatikan bukan berada di golden ratio, dan juga secara stochastic masih ngatung di tengah. Dan kita lanjut secara one day. Secara one day saya perhatikan Render masih menarik karena berada di posisi bawah 20. Dan lanjut ke secara 4 hour masih belum menarik karena posisinya masih ngatung di tengah. Dan terakhir secara 1 hour. 1 hour relatif menarik karena posisinya relatif di bawah. Jadi overall Render masih posisi menarik. Oke, lanjut ke Tensor. Secara weekly belum terbentuk karena masih relatif baru. Secara one day masih belum menarik karena posisinya masih berada di atas. Dan juga secara 4 hour. Secara 4 hour masih crossing down dan posisi stokastiknya di tengah. Jadi relatif tidak menarik. Dan juga secara 1 hour. 1 hour udah OTW menarik ya. Kemungkinan ada potensi retest di sekitar area $1 atau 0,9 sekian dolar. Dan overall Tensor masih relatif belum menarik ya. Netral ke belum menarik. Lanjut ke GMT. Jadi kalau GMT kalau kita lihat dari weekly masih di area yang menarik untuk spot membeli. Oke, lanjut ke one day. One day karena posisi stokastiknya masih belum di bawah 20, jadi menurut saya masih belum menarik ya. Lanjut ke 4 hour. GMT belum menarik juga karena masih ngatung, stokastiknya masih berada di tengah, belum menarik untuk saya, dan juga belum di bawah 20. Dan kalau secara 1 jam saya melihat
ini ada potensi yang bagus untuk day trading. Overall masih netral tapi bagus buat short term trading. Kecuali kalau punya conviction, apapun kondisinya tetap buy saja ya. DCA. Lanjut ke Anchor. Kalau Anchor sementara ini secara weekly masih belum menarik. Daily belum menarik karena masih crossing down dan ngatung di sekitar tengah atas. Lanjut ke 4 hour atau 4 jam. 4 jam juga belum menarik, belum di 20 stochastic-nya. Secara 1 jam, hanya 1 jam yang menarik. Jadi intinya masih bagus secara short term trading. Jadi intinya masih menarik secara short term trading. Lanjut ke Ethena. Terakhir, oke, weekly masih belum terbentuk karena masih relatif baru. Daily masih tidak menarik. 4 hour relatif menarik, relatif berada di bawah 20 atau sekitar 20. Dan terakhir, secara 1 hour juga menarik karena posisinya berada di bawah 20 stochastic-nya. Oke, itu semua dari saya. And if you like this channel, please don't forget to like, comment, subscribe, connect me on LinkedIn, dan juga sawer saya di saweria.co/Markov Cornelius. See you in the next video. Bye.